Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai komposisi tipografi. Lalu pada komposisi tipografi itu ada apa saja? Yang pertama ada definisi tipografi, lalu ada jenis tipografi, lalu ada juga fungsi tipografi, dan juga anatomi tipografi. Baik, lalu apa itu tipografi? Tipografi adalah seni dan teknik dalam menata huruf atau teks sebagai elemen visual dalam desain yang bertujuan untuk meningkatkan keterbacaan, daya tarik, dan menyampaikan pesan secara efektif. Tipografi mencakup pemilihan jenis huruf, ukuran huruf, jarak antar huruf dan baris, serta tata letak teks. Ahli tipografi disebut tipografer atau desainer tipografi. Mereka adalah orang-orang yang berfokus pada seni dan teknik pendesain jenis huruf dan juga font. Pada zaman sebelum tulisan, sering disebut dengan zaman prasejarah. Kalau Anda melihat ke buku atau ke layar komputer, Anda akan melihat huruf dan tulisan di pakaian, di badan mobil, dan pesawat terbang. Bahkan di gua-gua purbakala, Anda bisa menjumpai tulisan serta gambar. Huruf adalah cara manusia berkomunikasi secara visual. Dan selanjutnya ada jenis tipografi. Jenis tipografi ini terbagi menjadi 5. Ada jenis serif, sans serif, script, dekoratif, dan juga monospace. Font serif memiliki ciri khas berupa kaki atau sirip kecil yang berada di ujung setiap huruf. Gaya ini sering dikaitkan dengan desain tradisional, formal, elegan, dan terpercaya. Contoh font serif yaitu ada Times New Roman, Garamond, dan juga Georgia. Selanjutnya jenis font sans serif. Sans serif berasal dari bahasa Prancis yang berarti tanpa sirif. Jenis font ini tidak memiliki sirip di ujung hurufnya. Kesan yang ditimbulkan biasanya modern, bersih, minimalis, dan informal. Keterbacaannya sering dianggap baik di bagian layar digital. Contoh font sans serif yaitu Arial, Calibri, dan juga Open Sans. Selanjutnya font script. Font script meniru gaya tulisan tangan kaligrafi atau sambung. Font jenis ini memberikan kesan personal, elegan, kreatif, dan terkadang feminim. Biasanya digunakan untuk judul, undangan, atau elemen desain yang ingin menonjolkan keunikan. Contoh font script yaitu Edwardian script, Alex Brush, dan juga Alura. Selanjutnya ada jenis font dekoratif. Font dekoratif, kategori ini mencakup berbagai jenis font yang dirancang untuk tujuan dekoratif dan menarik perhatian. Font display memiliki gaya yang sangat bervariasi, unik, dan seringkali tidak cocok untuk teks panjang karena keterbacaannya. Contoh font dekoratif yaitu ada Lobster 2, Lucky Guys, dan juga Chewy. Lalu ada juga jenis font monospace. Dalam font monospace, setiap karakter termasuk spasi memiliki lebar yang sama. Jenis font ini dulunya umum digunakan pada mesin tik dan dalam pemrograman untuk menjaga alignment teks. Contoh font monospace yaitu Courier New, Consolas, dan Lucida Console. Lalu selanjutnya ada fungsi tipografi. Lalu apa itu fungsi dari tipografi? Fungsi tipografi yaitu sebagai legibility.
Fungsi paling mendasar adalah memastikan teks dapat dengan terbaca dengan mudah. Lalu ada fungsi readability. Melampaui sekedar terbaca, keterpahaman berkaitan dengan kemudahan mata dalam mengikuti alur teks dan memahami makna yang terkandung. Lalu ada fungsi visibility. Dalam konteks tipografi, visibility mengacu pada kemampuan elemen-elemen tipografi seperti huruf, kata, dan juga blok teks untuk melihat dan dibedakan dengan mudah dalam lingkungan visualnya atau terbaca dalam jarak tertentu. Lalu ada clarity. Clarity dalam tipografi mengacu pada kemudahan atau dimengerti dalam mengenali dan membedakan setiap karakter dalam sebuah font serta kemudahan dalam memahami. Selanjutnya ada anatomi tipografi. Anatomi tipografi adalah studi dan deskripsi tentang berbagai hal struktural dan elemen visual yang membentuk sebuah huruf atau glyph dalam sebuah typespace. Sama seperti anatomi dalam biologi, mempelajari bagian-bagian tubuh makhluk hidup. Anatomi tipografi mengurangi struktur visual huruf menjadi elemen-elemen yang lebih kecil dan memberikan nama pada setiap bagian tersebut. Ini merupakan gambar contoh dari anatomi tipografi yang terdiri dari capline atau garis maya lurus bagian teratas huruf besar. Lalu ada midline, garis lurus bagian teratas huruf kecil. Ada juga baseline, garis maya lurus bagian terbawah huruf. Lalu ada descender, bagian huruf kecil yang berada di bawah baseline. Selanjutnya ada ascender, bagian huruf kecil yang berada di antara midline atau capline. Lalu ada exit atau jarak baseline ke midline. Di dalam anatomi huruf terdapat 3 bagian, yaitu berat, proporsi, dan juga kemiringan. Berat huruf mengacu pada ketebalan struk atau garis yang membentuk sebuah karakter. Berat huruf mempengaruhi tampilan visual dan hierarki teks. Semakin berat suatu huruf, semakin menonjol tampilannya. Lalu, proporsi huruf mengacu pada lebar relatif suatu karakter dibandingkan dengan tingginya. Proporsi mempengaruhi ruang yang dibutuhkan teks dan juga kesan visualnya. Lalu ada kemiringan huruf. Kemiringan huruf ini mengacu pada sudut vertikal karakter. Gaya miring sering digunakan untuk memberikan penekanan atau membedakan teks. Baik, terima kasih. Sekian untuk materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.